Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Tuhan yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas segala anugerah yang kami terima hingga saat ini. Berkati kami supaya dapat menjadi anak yang baik. Tuhan, kami akan mendengarkan sabdamu. Hadirlah dalam hati kami. Bersabdalah Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada orang yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika sehari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahmu, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Marilah kita merenungkan sabda Tuhan. Kita sering bersungut-sungut dan kecewa bukan karena diperlakukan tidak adil, melainkan karena tidak diberikan perlakuan lebih spesial daripada yang lain. Inilah penyakit dari orang-orang yang masuk terlebih dahulu, yaitu merasa berhak dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa. Kita pun sangat mudah merasa berjasa
dan mudah meremehkan orang lain karena merasa diri paling pantas untuk menerima sesuatu. Kita merasa diri kita yang paling layak dan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Anak-anak yang terkasih, marilah kita menjadi orang yang rendah hati, yang tidak menginginkan untuk diperlakukan paling istimewa, dan kita jangan mudah untuk meremehkan orang lain. Marilah kita membuat niat yang baik pada hari ini, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang baik. Pendidikan karakter, pilar 4, toleransi, karakter menghargai, indikator mampu berteman dengan teman yang berbeda suku dan agama. Sebagai makhluk sosial, kita hidup berdampingan bersama orang lain yang berbeda dengan kita, baik dari segi suku, agama, dan latar belakang lain. Kita harus membuka diri untuk bisa bergaul dengan semua orang, tanpa membangun sekat karena perbedaan yang ada. Kita tidak bisa membuat apa yang ada di dunia ini menjadi seragam atau sama dengan kita, termasuk dalam hal suku dan agama. Itu sangat mustahil. Maka dari itu, kita harus mensyukuri keragaman yang ada sebagai sebuah kekayaan. Anak-anak yang baik, marilah kita mampu berteman dengan teman yang berbeda suku dan agama, supaya kita terhindar dari perpecahan, mudah diadu domba, dan kebencian, atau permusuhan antar suku atau agama. Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Semoga dalam hidup sehari-hari kami dapat melaksanakan sabda-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini supaya dapat melakukan aktivitas seturut kehendak-Mu. Bagi yang berulang tahun, semoga memperoleh rahmat-rahmat yang mereka butuhkan. Mari kita tutup doa pagi ini dengan doa damai. Jadikanlah aku pembawa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Santo Fransiskus Assisi, doakanlah kami. Muder Anselma, doakanlah kami. Santo Santa pelindung kita, doakanlah kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster, bapak, ibu guru, dan teman-teman yang terkasih telah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat bekerja dan selamat beraktivitas. Dan Tuhan memberkati.
Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menyanyimus jiwa besar dalam salam, berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menyanyimus, Fransiskus Peserta didik SD Fransiskus II Rawa Laut Bandar Lampung. 1. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi luhur. 2. Cinta tanah air, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi dan Buder Anselma, berkarakter cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin. 5.